Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang saya sayangi anak-anakku kelas 9, marilah kita sebelum belajar SKI kelas 9 bab pertama, marilah kita baca doa Ummul Quran. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita doa dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadhiyaniyah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, marilah kita belajar sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 9 semester 1. Bab pertama, yang pertama yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu menghayati dan meyakini ajaran-ajaran agama Islam yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, sikap tanggung jawab. Yang ketiga, mengasosiasi, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Yang keempat, mengolah, menyajikan, menalar, dan mengurai. Itu kompetensi dasar. Kemudian menghayati, menunjukkan sikap melalui penyebaran Islam di Indonesia, menganalisa bentuk penyebaran Islam di Indonesia, dan mengolah informasi dan menyebarkan tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Selanjutnya tentang peta konsep sejarah Islam Nusantara. Setiap muslim adalah pendakwah. Yang pertama, mengambil ibrah. Yang pertama, kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Kemudian proses masuknya Islam ke Nusantara. Yang ketiga, teori masuknya Islam di Nusantara. Selanjutnya, yang pertama, kondisi masyarakat Islam Nusantara, yaitu secara ekonomi, budaya, keagamaan, kepercayaan, politik, dan bersuku-suku. Dari segi sini, kondisi masyarakat Islam Nusantara awalnya dari segi ekonomi, yaitu banyak yang bercocok tanam, beragraris. Terus kemudian budaya, tiap-tiap suku mempunyai budaya, mempunyai peradaban, agama, dan kepercayaan. Untuk di Nusantara itu kepercayaan agamanya adalah animisme dan dinamisme, dan juga agama kepercayaan. Kemudian politik, sistem kerajaan, sistem bersuku-suku, itu politiknya, bersuku bangsa. Proses masuknya Islam ke Nusantara yaitu melalui perdagangan yaitu dikenal ada pedagang dari Gujarat yang sengaja masuk membawa misi agama Islam di Indonesia. Melalui perdagangan mereka juga membawa misi, yaitu syiar agama Islam. Yang kedua, dari bentuk perkawinan ya, para pedagang itu menikahi para anak-anak raja, para pribumi, dijadikan istri, kemudian diajak masuk ke agama Islam. Yang ketiga, dari segi pendidikan, para pedagang itu membawa ajaran agama Islam, membawa ilmu agama Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Dari segi budaya,
para pedagang tidak merubah suatu budaya, suatu daerah, suatu kesenian yang ada di Indonesia, budaya di Indonesia, melainkan dia mewarnai budaya-budaya yang ada dikaitkan dengan agama Islam. Dari segi tasawuf itu jalur sufi. Tasawuf adalah tarkut dunya li ajlil akhirah, meninggalkan kemewahan dunia menuju ke arah ukhrawi, ke akhirat. Jalur-jalur dengan sufisme, dengan para pendakwah, dengan jalur semedi, jalur tasawuf, jalur puasa, jalur hal apa saja untuk menarik simpati dari masyarakat Jawa yang dianggap sangat sulit untuk, terutama para dukun, para orang-orang yang dianggap pemuja-pemuja itu menggunakan jalur sufi, jalur tasawuf. Jalur politik yaitu dengan kekuasaan, dengan politik, dengan cara lobby setiap kerajaan, dengan cara diplomasi, jalur berunding untuk mengajak masyarakat Indonesia ke dalam agama Islam. Selanjutnya, teori masuknya agama Islam, teori Makkah. Ada teori Makkah itu yang pertama dicatat oleh zamannya Raja Turki Utsmani. Turki Utsmani itu dia mencatat bahwasanya ekspansi penyebaran agama Islam dicatat dan ditulis, yaitu para saudagar, para utusan-utusan delegasi untuk penyebar luasan agama Islam ke wilayah timur termasuk Indonesia. Selanjutnya Persia, ada teori Persia, catatan dari Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Selanjutnya perhatikan di situ ada peta penyebaran agama Islam abad ke-1, yaitu dengan cara berbagai macam penyebaran, yaitu gambar peta zonasi jalur utara atau jalur sutra, yaitu para pedagang Gujarat itu untuk melewati jalur-jalur tersebut. Selanjutnya di situ ada juga beberapa hal, yaitu peradaban budaya. Ada berbagai macam budaya bangunan atau budaya melalui jalur wayang kulit, sesenian, jalur tata busana, ada juga jalur budaya adat sekitarnya yang dijadikan suatu metode dalam dakwah agama Islam. Dan di situ juga ada berbagai macam, yaitu tentang kitab, tentang adanya catatan, adanya sumber-sumber yang lainnya yang sangat mendukung untuk mempersatukan, untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Selanjutnya, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Di situ sebelum Islam masuk ke Indonesia, di situ berbagai macam kezaliman, berbagai macam budaya, kondisi budaya, yaitu suku-suku bangsa mempunyai corak budaya masing-masing. Kebanyakan budaya mereka itu adalah keluar dari aturan agama atau nilai yang kurang baik menurut agama
Islam, sehingga Islam meluruskan budaya-budaya mereka. Kondisi agama dan kepercayaan, banyak pengorbanan-pengorbanan atau cok bakal, tumbal-tumbal yang dijadikan metode budaya, bahkan mengorbankan anaknya, mengorbankan sapi, mengorbankan hal apa saja yang dibuang ke laut, ke gunung, ke jurang, ke apa saja demi keinginan tertentu. Hal tersebut akan diluruskan oleh agama Islam. Selanjutnya, kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai macam pencaharian. Di antaranya mereka bercocok tanam, beternak, berlayar, dan menjadi tinggal di pedalaman dan pesisir sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya, kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia abad ke-7 hingga ke abad 12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, yaitu dia itu terletak di wilayah kerajaan maritim. Kerajaan maritim itu daerah yang berdekatan atau dikenal dengan hutan tropis. Jalur perairannya, jalur maritimnya, pertaniannya sangat berguna bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam, bermacam-macam budaya, dan dari Sabang sampai Merauke. Di situ kurang lebih ada 1000 lebih budaya, suku-suku, bahasa, dan ragam lainnya. Selanjutnya, masuknya Islam di Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk Indonesia melalui jalur utama, yaitu sebagian di antara lain, yaitu A, jalur perdagangan, yaitu dengan cara para pelancong dari Mekah, dari Persia, dari Gujarat menuju perairan Indonesia, sehingga di situ adanya ekspansi perjalanan dari barat ke timur. Selanjutnya, jalur perkawinan. Orang-orang pedagang dari Gujarat masuk ke Indonesia, naksir cewek, naksir wanita dari pribumi untuk dijadikan istri, kemudian diajak masuk agama Islam. Selanjutnya, jalur pendidikan, yaitu adanya kelompok pembelajaran halakoh, pendidikan yang dijadikan ciri khas santri atau menginap di asrama dibimbing oleh guru agama. Contohnya, Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta, yang santrinya diajarkan kemudian disuruh ke pelosok-pelosok daerah untuk ekspansi penyebaran agama Islam di daerah-daerah yang dimaksud, dituju. Seni budaya, di situ saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang, juga cerita-cerita wayang, yaitu Mahabharata, Ramayana, dan wayang-wayang Semar, Petruk, Gareng, dan lain-lainnya. Hal-hal tersebut dijadikan metode untuk mengajak, menarik masyarakat pribumi untuk tertarik dengan wayang kulit. Sedangkan pertunjukan wayang kulit diisi nuansa agama Islam atau misi, yaitu siar agama Islam. Selanjutnya, dari segi tasawuf.
Tasawuf adalah ajaran yang cara sebagainya atau cara yang digunakan untuk mengenalkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalur pendekar, adu kesakten, yaitu melawan para tukang sihir, melawan para sufi, tokoh-tokoh ulama, sehingga tukang sihir bisa ditaklukkan dengan doa-doa para sufi, para yai, bisa menaklukkan daerah-daerah orang yang terutama daerah-daerah primitif atau perdukunan bisa dikalahkan dengan sufi, para tokoh ulama yang menganut ajaran agama Islam. Jalur politik umat Islam itu menggunakan politik ya bersahabat, politik sekiranya dari segi kesukaan rajanya itu apa, dia itu berpolitik, dikasih sesuatu, dikasih baik diplomasi dari hal apa saja, sekiranya bisa menarik simpati dari raja-raja, dari masyarakat, sehingga untuk mengajak masuk ke agama Islam dengan cara diberi apa saja hadiah, diberi hal apa saja yang menurut keinginan keadaan bisa menguntungkan. Selanjutnya teori masuknya agama Islam. Di situ ada berbagai macam teori yang kemungkinan akan kita baca pada buku LGS kalian, yaitu banyak-banyak teori yang sangat bermacam-macam, yaitu teori-teori masuknya agama Islam. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya semoga saja ilmu kita bermanfaat, berguna bagi semua madrasah, bagi siswa-siswi MTS Al-Mustafa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.